Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Hair Ummah, di sini kita sedang duduk ya di lapangan BMX. Teman-teman tahu BMX? Nah, itu adalah salah satu tempat yang pernah menjadi perlombaan BMX se-Indonesia, se-Asia. Tahu nggak? Yang PON XXX gitu lah. Oh iya. Nah, tahu kan? Nah, Iya. sekarang di sini kita akan membahas tentang Tentang apa deh? Yang bukan tentang circle pertemanan yang baik itu seperti apa. Nah, kira-kira ada nggak sih dari teman-teman yang tahu pertemanan yang baik itu seperti apa? Karena kan seperti yang kita tahu kalau misalkan semakin kita dewasa, semakin kecil circle pertemanan kita. Betul nggak? Ngerasa nggak? Iya, ngerasa. Nah, aku minta pendapat dari Teh Nurul deh. Nah, ini belum perkenalan Gusti. Ya Allah. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Dela Duliani. Iya. Dan ini siapa Teh? Nurul. Oke, ini Teh Nurul dan Aku Wulan. Dan aku Deo. nah di sini ada founder kita. Ini dia Teh Nurul dari Hair Ummah. Tapi kita nggak akan sepil dulu karena kita akan berbahas tentang pertemanan. Nah, pertemanan yang baik itu seperti apa Teh Nurul? Pertemanan yang baik. Oke, izin ya. Ini sebetulnya kalau persepsi setiap orang pasti beda-beda ya, Del. Tapi berarti karena Delanya nanya-nanya ke Nurul, berarti ya menurut Nurul, bagi Nurul pertemanan yang baik itu tentunya yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Judulnya pun kan pertemanan yang baik. Otomatis kita berteman itu bukan hanya yang menyenangkan hati kita, tapi pertemanan yang baik itu yang menenangkan iman kita gitu. Itulah singkatnya. Oke, itu ada pembahasan sedikit ya tentang apa itu pertemanan dari Teh Nurul. Nah, tapi kalau dari Teh Dea sendiri itu gimana sih pertemanan yang baik itu seperti Langsung apa? loncat ke Teh Dea. Saya sependapat dengan Teh Nurul bahwa pertemanan yang baik itu pertemanan yang saling mengingatkan dan juga saling menghargai, saling mendukung dengan komunikasi yang baik dan saling percaya, seperti itu. Seperti dan yang Teh Ulan selanjutnya akan melengkapi. Boleh Teh Ulan. Langsung ini Teh. Langsung aja. Oke, tadi sebenarnya udah di-spill semua ya tentang pertemanan yang baik. Cuman dari Teteh mungkin ini udah dewasa ya, udah kepala dua. Ada yang kepala dua? Enggak, satu. Oh, Enggak. masih pada satu ya? Insyaallah. Pasti Sok muda dia. banyak pengalaman tentang pertemanan sampai saat ini dan kodolanya kita tuh dipertemukan. Kita berempat dipertemukan sampai titik ini gitu. Tapi sebelumnya juga dan sebelumnya pasti banyak ya pengalaman dari bagaimana sih kita bisa menilai teman, bukan menilai teman ya. Maksudnya tuh memilih teman gitu yang baik gimana sampai balik lagi. Akhirnya kita bisa menemukan teman sejati. Asik, teman sejati. Nah, Kayak yang di sebelah mana? Kita. Iya. Amin. Nah, baru saja ada penjelasan terkait dengan pertemanan yang itu seperti apa. Nah, tapi pernah nggak sih teteh ini merasa dalam circle pertemanan ya? Apalagi kan kita udah terhitung 20 tahun ke atas, otomatis sudah berganti-ganti pertemanan. Dan kiranya apa sih yang teteh rasakan ketika pertemanan kalian merenggang? Apakah karena alasannya karena teman-temannya toksik jadi teteh menjauh, ataukah lingkungannya kiranya nggak mendukung atau gimana? Tanggapannya, atau ada pernah pengalaman atau cerita gimana caranya teman-teman itu mencari circle yang lebih baik? Dari siapa dulu, Del? Dari Dela dulu mungkin. Enggak, aku sebagai ancor hanya untuk bertanya kepada teteh-teteh saja. Dari siapa dulu? Nah, kan tadi udah nih dari Teh Nurul dulu. Nah, sekarang dari Teh Ulan yang barusan yang terakhir. Nah, tadi Teh. Aduh, Gimana juga lupa. caranya Teh Ulan itu menemukan circle yang baik lah mungkin ya. Iya. Atau mungkin ada pengalaman circle Mungkin yang dirasa tadi ya, kurang. dari pengalaman dulu. Mungkin kita banyak ketemu orang di luar sana ya. Dan kita harus bisa berteman dengan siapa saja. Kuncinya itu kita harus punya teman di mana saja, dengan siapa saja. Pokoknya cari pertemanan itu sebanyak-banyaknya gitu. Tapi kuncinya itu jangan semua dijadikan sahabat gitu. Sahabat itu harus pilih-pilih gitu. Begetak gitu.
Gitu. Jadi teman itu harus seluas-luasnya gitu ya. 1.000 teman itu kurang, tapi kalau satu musuh itu kebanyakan. Itu ya Asik, peribahasanya. betul banget. Nah, jadi pengalaman gitu ya. Dari lahir sampai sekarang kayak mungkin banyak ketemu orang, terus pernah dikecewakan. Asik. Nah, ini semuanya juga pernah ya dikecewakan. Terus pernah kayak pernah gak sih ngerasa dimanfaatkan? Gitu lah. Ngerasa dimanfaatkan gitu. Terus apa ya? Ya gitulah gitu tah. Namanya juga manusia gitu ya. Iya. Dan kita gak boleh baper terlalu dalam gitu. Asik. Karena sifatnya juga manusia tempatnya salah gitu sih. Oke, siap. Tapi kalau misalkan pengalaman secara rinci akan boleh akan terlalu kepanjangan ini mungkin dari Iya. teman-teman yang lain. Oke, nah kalau dari enggak, aku pengen buat pertanyaan baru deh. Biar gak biar apa sih? Nah gini, jadi pernah nggak sih Teh Dea ngerasa circle itu mulai renggang karena mungkin entah karena beda arah atau karena mungkin udah ngerasa nggak enak, atau mungkin dari kita juga pernah ngerasa kayak gitu? Pernah ya, pasti tentunya. Seperti Waduh. kata Ulan tadi, kita bertemu dengan banyak orang, tentunya juga banyak sikap, banyak karakteristik manusia. Perlu banget kita saling memahami seperti yang tadi sudah dijelaskan. Dan kadang renggang itu karena tidak sefrekuensi lagi, atau dia sudah menemukan circle-circle yang lain sehingga mungkin candaan-candaan dengan kita dia udah lupa. Karena kan kita bakal bertemu dengan 1.000 teman, pasti kan? Dia juga bakal apa ya? Orang di hidupnya itu nggak cuma kita doang. Jadi dia juga harus berbaur dengan yang lain. Terus kalau misalkan sama kita mulu, ntar dia nggak menambah teman. Jadi tentunya pernah renggang karena komunikasi yang buruk, karena mungkin jarak yang jauh seperti saya sekarang. Tapi itu komunikasi tidak renggang ya teman-teman. Itulah pentingnya komunikasi teman-teman semua. Walaupun jarak memisahkan, kalau komunikasinya baik tidak akan renggang. Iya. Kuncinya komunikasi. Yes. Sekarang berlanjut ke Dela. Komunikasi. Enggak, aku enggak ya. Komunikasi. Lanjut aja ke Teh Nurul. Gimana Teh kalau Teteh? Gimana? Pertanyaannya masih sama. Pasti sama. Oke. Izin ya teman-teman, sebenarnya tadi udah dipaparin sama Teh Ulan, sama Dede ya, Sik Dede. Intinya ini ya, intinya kalau setiap orang itu ada masanya dan setiap masa itu ada orangnya, gitu kan ya. Jadi yang gak menutup kemungkinan dan bukan suatu hal yang aneh gitu ketika kita itu pasti dalam satu waktu ada aja terus berubah-ubah temennya gitu kan. Ya maksudnya kita di sini berteman, mungkin di daerah lain kita punya teman kan, gak menutup kemungkinan seperti itu. Dan sebetulnya harus ya, bahkan ada temen Nurul di setiap daerah tuh kayaknya dilihat-lihat dia tuh ada aja kenalannya gitu. Dan plusnya itu ketika misalkan dia itu lagi pergi ke suatu tempat ya, terus dia nggak bingung harus tinggal di mana dulu. Maksudnya bukan memanfaatkan teman ya, tapi ya itulah hal positifnya mungkin yang bisa kita ambil ketika kita punya banyak teman. Tapi memang di sini teman-teman tahu mungkin ya, ada hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi bahwasanya seseorang itu dilihat dari agama temannya. Jadi setiap dari kita itu harus memperhatikan siapa yang dijadikan teman dekat kita gitu. Karena memang ya yang namanya pertemanan, yang namanya pergaulan itu sama halnya diibaratkan ketika kita misalkan tadi bergaul dengan penjual minyak wangi, maka kita akan kecipratan baunya gitu kan ya, kecipratan wanginya. Begitupun kalau misalkan kita bergaul dengan tukang apa lagi? Pandai besi, kita akan kecipratan bau besinya gitu. Karena memang ketika dalam hal pertemanan itu pada intinya adalah kita yang mewarnai atau kita yang terwarnai seperti itu. Dan mungkin salah satu di antara gitu ya beberapa cara yang mungkin versi Nurul setelah
baca-baca sebelumnya ataupun ngedengerin podcast dari yang lain gitu kan ya. Memang kita itu kalau berteman tuh harus punya kriterianya. Jangan asal ketemu sama orang terus jadiin kita teman. Jadi maksudnya boleh-boleh aja, cuman kan kita memang tadi bahwa seseorang itu dilihat dari agama temannya gitu. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang tanya tentang Dea, pasti nanyanya tuh ke Ulan karena Ulan temannya Dea gitu kan. Gitu. Ya, beberapa caranya tuh kita atau beberapa kriterianya tuh ada 5 lah kurang lebih ya. Yang pertama, kalau misalkan kita cari teman itu, yang pertama harus berakal. Iya, harus berakal. Mungkin mohon izin ya, Del, agak sedikit panjang gitu ya. Berakal di sini tuh bukan berarti dia pintar secara ataupun cerdas secara akademik, tapi ya itu bagus gitu kan ya. Tapi berakal di sini tadi itu dia sehat secara emosionalnya, terus dia itu bisa berpikirnya secara logika gitu. Bahkan ada yang bilang gini, bahwa seseorang yang baik itu nggak akan ngedahuluin perasaannya dibandingkan dengan logikanya. Artinya apa? Jadi dia akan jarang sakit hati. Jadi dia akan sering memaklumi teman-temannya, dia akan lebih bisa memahami teman-temannya kalau misalkan yang dipakainya itu logika. Tapi yang dipakainya kalau misalkan perasaan atau hati, dikecewaan sedikit, pasti dia bakal mundur. Akhir-akhirnya kan kayak gitu. Jadi pertemanannya tuh mudah renggang, mudah terputus gitu kan ya. Baperan, betul. Tapi kalau misalkan dia berakal, ya maksudnya tadi sehat secara emosionalnya, dia itu ya pintar secara akademik, itu nilai plus juga ya, karena kita kan bisa sama-sama sharing juga gitu. Itu yang pertama, berakal. Kemudian yang kedua itu dia itu bertakwa sih sebetulnya. Ya, maksudnya takwa di sini kalau secara singkatnya yang Nurul pahami gitu ya, takwa itu di sini adalah disiplin. Ya maksudnya ketika dalam segala hal dia disiplin gitu, bukan hanya sekedar dalam aktivitas ibadahnya aja, tapi dalam hal aktivitas sehari-harinya pun dia disiplin. Ketika misalkan kita nih mau ngadain kegiatan ini, ya gimana caranya supaya kegiatan ini bisa terlaksana walaupun misalkan waktunya agak telat, itu enggak ya. Kalau misalkan alasannya yang memang masuk akal, ya kenapa enggak gitu. Itu intinya bertakwa. Karena kalau misalkan orangnya itu bertakwa, pasti akan tadi ngajak kita kepada kebaikan gitu. Terus apa lagi ya? Yang ketiga itu dia tidak cinta dunia. Dia tidak cinta dunia. Kenapa? Ya bukan berarti kita itu tidak boleh mengejar dunia. Ya kita boleh mengejar dunia, tapi jangan lupakan akhirat kita gitu. Karena kita hidup pun, kata Ulan ya dulu, ya kita hidup tuh bukan hanya di dunia aja ya, tapi ada kehidupan lagi gitu. Ada kehidupan lagi setelah di dunia, itu di akhirat. Ya makanya ketika seseorang itu tidak cinta dunia, bukan budak dunia, pasti ketika kita kumpul-kumpul gini, itu bukan hanya membahas tentang hal duniawi aja, tapi membahas tentang sesuatu yang kita itu mau berusaha untuk lebih menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Jadi setiap ketemu, setiap ngobrol, setiap sharing, itu bukan hanya sekedar bertemu antara fisik dengan fisik aja gitu ya kita sekarang di sini. Tapi ada sesuatu hal yang kita obrolin tuh yang memang memacu kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi, tuh kayak gimana gitu. Terus yang keempat apa ya? Masya Allah. Yang keempat itu dia jujur dalam segala hal. Ya maksudnya ketika dia punya masalah, ketika dia punya hal yang gak enak, ya mau gimana pun tetap diobrolin. Tadi kuncinya adalah komunikasi yang baik gitu. Jadi dia mau jujur gitu. Yang kelima apa ya? Astagfirullah, lupa lagi. Ya itulah intinya ketika kita mencari teman itu harus ada kriteria-kriterianya. Adapun mungkin di sini kriteria yang terpentingnya adalah alhamdulillah ingat, yang baik akhlaknya tentunya, yang baik akhlaknya. Jadi mengajak kita kepada kebaikan tuh karena dia baik akhlaknya. Karena kadang kita kalau misalkan Ulan nih atau Dea ngelihat Dela itu misalkan kata Dela ke Dea misalkan gitu, Teh Dea jangan ini jangan itu, cuman obrolannya aja. Tapi Delanya nggak seperti yang Dela obrolin ke Dea gitu. Misalkan Teh Dela sholatnya jangan dinanti-nanti misalkan, tapi Delanya sendiri dinanti-nanti. Kira-kira Dea bakal nurut nggak ke Dela?
Enggak lah, orang Delanya juga enggak ngelakuin kan. Gitu kan pasti. Tapi bukannya kalau misalkan kita salah mengingatkan tuh bagus ya Teh, walaupun mungkin Iya. aku sendiri itu belum baik. Iya, tapi itu baik gitu. Tapi dalam hal ini maksudnya adalah jangan sampai kita itu mengatakan sesuatu yang tidak kita lakukan. Karena di surat As-Sof ya Tuhan Oh ayat iya benar. 3 ayat 3 yang bilang bahwasanya Allah itu sangat membenci orang yang mengatakan sesuatu tapi dia tidak mengerjakannya gitu. Kaburomaktan kan kayak gitu. Jadi Baik deh seburuk-buruknya. gitu. Jadi maksudnya ya ketika kita melihat seseorang pasti melihat akhlaknya, bukan melihat apa yang dia ucapkan gitu. Itu mungkin. Oke. Gak omon-omon. Enggak omon-omon ya. Aduh. Itu mungkin kalau jadi ada 5 kriteria ya. Ada 5 kriteria. Tadi Versi tuh ada versi. ada apa aja Teh? Aku tadi nomor 1-nya lupa. Waras, inti nama berakal. Oh iya Berakal. Terus Dia yang sehat kedua secara itu emosionalnya. sehat secara emosional, bertakwa, tidak cinta dunia, jujur, dan kemudian yang terakhir berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Iya begitu. Terima kasih. Nah, dari apa yang tadi disampaikan oleh Teh Nurul, mungkin it's a good Answer. Opinion. opinion. So, perception opinion. So, I'm so happy. Oke, next selanjutnya. Dan alhamdulillah teman-teman dengan kita berkumpulnya aku, Dila, Udah. ada Teh Nurul, Teh Ulen dan Belum. Teh Dea itu merupakan salah satu nikmat terbaik bagi aku. Masya Allah. Apalagi pas di tingkat 1 ketika aku masuk ke perkuliahan, aku tuh berharap banget untuk ketemu teman-teman yang emang deket sama Allah dan bisa menarik aku ke jalan tersebut gitu. Menarik. Diseret lah ya. Menyeret aku. Dan alhamdulillah ternyata ketemulah komunitas Khair Ummah, betul kan teman-teman? Iya betul. Nggak, cuma agak terharu aja. Nah, mungkin kita masuk aja ke pembahasan terkait dengan Khair Ummah. Sebenarnya Khair Ummah itu apa sih Teh? Apakah emang khusus perempuan saja Khair Ummah itu, ataukah komunitas apa sih sebenarnya Khair Ummah? Mungkin bisa disampaikan oleh CEO foundernya dulu, baru Iya, nanti betul. kesimpulannya oleh Betul. foundernya. Diwakilkan oleh CF Founder 1. Emang aja. Ya, Khair Ummah. Khair Ummah itu apa sih Teh? Jadi teman-teman, awalnya pun kita tuh nggak tahu ya Khair Ummah itu apa. Cuman kita tuh kayak sebenarnya kita satu tingkat ya, yang satu ya bungsu gitu ya. Aku bungsu. Nah, waktu itu kita satu tingkat. Nah, tapi Nurul ini karena D3 jadi lulus duluan gitu. Nah, jadi sebenarnya kita satu angkatan ya. Yes. Satu gitu ya. Nah, terus kayak kita tuh awalnya tuh bergabung di suatu UKM ya. UKM namanya tuh LDKRM guys. Nah, terus kita tuh emang dari situ tuh satu apa ya? Intinya kemana-mana tuh bareng lah intinya gitulah. Nah, terus tiba-tiba Nurul kan lulus duluan gitu ya. Dia orang Tasik, lulus duluan gitu. Otomatis terus kita berjauhan, kita di sini di Ciamis gitu. Nah, terus kayak kita butuh suatu wadah, tapi wadahnya itu kita memberikan manfaat yang banyak gitu, sama-sama satu tujuan untuk mendapatkan ridho Allah gitu ya. Terus dibentuklah, awalnya tuh cuma nama grup aja ya, grup Khair Ummah gitu, geng gitu, kayak cuman geng aja gitu, tapi bertiga ya, bertiga. Awalnya bertiga gitu. Nah, terus karena apa ya? Dan nggak tahu lah, tiba-tiba ada si bungsu lah nama gitunya. Nah, terus Bener lagi. mun eta matik lah tapi menaon ya? Udah, itu, gak usah jadi bahas, itu. gak usah bahas. Cari Terus sendiri satu. jawabannya. Nah, terus karena tujuannya itu untuk menebar kebaikan ya, sama-sama mendapatkan dari ridho Allah. Jadi kita tuh awalnya tuh sering ngadain live IG. Iya betul. Nah, live IG awalnya tuh. Ya, kita kayak ngobrol biasa sih gini ya. Nggak membahas apa-apa, cuman kayak ya udah sharing aja sih, sharing season judulnya. Nah, terus lama-lama kayak Nurul sih kepikirannya, gimana kalau kita ngadain bikin komunitas aja gitu ya. Yang kita ada di berbagai jurusan.
Aku dari kesehatan, Nurul juga dari kesehatan, terus ini dari ekonomi ya, manajemen, terus itu dari Fakultas Ilmu Sosial, politik. Ilmu Politik. Masya Allah, politik, Nah, terus, nah terus karena kita di berbagai fakultas, ya, kita memanfaatkan ilmu yang kita dapat dari kuliahan kita sendiri gitu. Terbentuklah komunitas Khairu Ummahnya. Gitulah perjalanannya. Jadi komunitas Khairu Ummah ini, ya tadi suatu komunitas yang bergeraknya itu dari berbagai bidang gitu ya, dari kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan kemasyarakatan tadi udah belum? Betul. Inti sosial lah gitunya, sosial gitu. Nah gitu intinya komunitas Khairu Ummah, komunitas Khairu Ummah itu Komunitas Khairu Ummah itu itulah inti nama komunitas yang bergerak tadi ya. gerak Karena kita udah beberapa ngadain podcast, podcast satu kali. sih. Sekarang yang kedua. Terus webinar, seminar baru kemarin ya. Terus ya gitulah. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Teh Ulan yang udah memaparkan terkait dengan Khairu Ummah. Terus arah gerak Khairu Ummah kemana? Mungkin dari CEO Founder, aku kasih waktu foundernya untuk aku kasih 1 menit untuk menambahkan terkait dengan komunitas Khairu Ummah. Oke. Lebih jelasnya tadi sebetulnya udah dijelasin sama Ulan. Nambahin sedikit mungkin ya tentang kenapa sih namanya itu Khairu Ummah. Ya. Soalnya kan tadi juga sama teman-teman yang Ikhwan juga sempat tanya kenapa sih Khairu Ummah. Kita kan nggak cuman perempuan aja ya. Nah ini ya perlu di notice ya karena karena ternyata yang gabung di Khairu Ummah itu bukan hanya ahwat aja, teman-teman, bukan hanya perempuan aja, tapi yang laki-lakinya pun ada yang bergabung, termasuk yang di belakang layar kita sekarang, Masya Allah. Ada teman-teman yang memang alhamdulillah bisa hadir gitu. Dan tadi balik lagi, kenapa namanya Khairu Ummah? Soalnya kan kalau Khairu Ummah itu namanya terlalu familiar ya, karena banyak sekali ada komunitas di luar itu yang namanya Khairu Ummah sama, ataupun pesantren-pesantren juga ada ya yang namanya Khairu Ummah gitu, karena memang familiar sekali gitu untuk namanya. Tapi di sini mungkin yang bisa saya sampaikan bahwasanya kenapa namanya Khairu Ummah itu karena terinspirasi dari Quran surat Ali Imran ayat 110 ya, bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khairu ummah ya, bahwasanya kita itu harus menjadi sebaik-baiknya umat. Yang seperti apa umat terbaik itu? Ya, kita itu harus menjadi umat yang terbaik. Yang seperti apa? Yang tentunya yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi ada 3 kriteria ya untuk kita bisa menjadi umat yang terbaik. Dan dari situlah terinspirasi gitu sama teman-teman tuh ngobrol, kita bikin aja yuk grup namanya Khairu Ummah, umat terbaik. Jadi Khairu Ummah di sana tuh bukan hanya ummah, di sana tuh bukan bermaksud ke perempuan gitu ya, tapi ya umat yang terbaik gitu. Maksudnya ke arah sana kita itu. Karena memang kita punya cita-cita yang seperti itu, menjadi umat yang terbaik. Ya mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita sekarang dijadikan sebuah komunitas itu yang memang kita itu bisa menghasilkan atau bahkan kita itu bisa menjadi umat yang terbaik dengan dengan mencurahkan segala potensi yang masing-masing kita miliki. Teh Dea dari manajemen dengan dari ekonomi dengan manajemennya, Teh Ulan dari kesehatan dengan keperawatannya gitu kan ya. Dela dari politik dengan jurusnya apa? Administrasi publiknya, terus Nurul dari kesehatan dengan kebidaanannya, terus akang-akang yang di belakang layar juga sama. Ini kebanyakan dari Fakultas Ekonomi, ternyata balad-baladnya Teh Dea. Masya Allah. Gitu ya. Gitulah. Dan kedepannya seperti apa keinginannya Khairu Ummah itu? Ya tentunya kedepannya Khairu Ummah itu ingin menjadi komunitas yang memang kita itu berkontribusi nyata dalam hal kebaikan. Yang namanya juga menjadi umat yang terbaik. Tentunya program-program yang kita gulirkan itu yang memang mengarah kepada hal-hal yang baik. Seperti apa ya, awal-awalnya kita ngadain tadi live Instagram, terus kemarin juga alhamdulillah bisa kolaborasi dengan komunitas yang lain atau dengan instansi yang lain ya gitu untuk mengadakan event yang secara offline. Alhamdulillah juga dihadiri oleh beberapa generasinya, maksudnya ada yang usianya sudah sekian gitu kan ya, ada yang masih muda. Jadi alhamdulillah yang memang saya sangat senang sekali dan juga teman-teman juga senang sekali bisa mengadakan kegiatan-kegiatan itu gitu. Terus kedepannya ya mudah-mudahan juga kita bisa terus mengadakan kegiatan itu ya. Amin. Terus secara online-nya juga ya kita ngadain podcast. Terus kedepannya mau gimana
arahnya tuh mau kemana. Ya mudah-mudahan kedepannya kita punya suatu hal yang bisa menghasilkan, yang bisa membuat komunitas kita tuh berkembang. Ya seperti itu mungkin. Baik. Teh. Siap, Nah, terima bermanfaat kasih untuk teman-teman Hairuma. Mungkin aku minta teman-teman atau kakak-kakak teteh-teteh ini untuk memberikan satu ataupun dua kalimat sebagai closing statement. Ayo dari ujung sana. Ayo Closing tadi yuk. closing statement. Kayak Jaya wanita perempuan. Buat kata-kata menutup kita hari ini. for today. Kata-kata penutup hari ini adalah kata-katanya. Sok bebas aja. Tentang pertemanan, tentang Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa intinya saat kita memilih teman itu kita harus memiliki komunikasi yang baik, harus bisa saling mengingatkan. Betul banget. Karena apa tadi Nur? Sebaik-baiknya teman adalah yang baik, yang saling mengingatkan. Yang baik agamanya teh apa? sama. Ya seseorang itu dilihat dari agama temannya. Yes, nah seperti itu teman-teman. Yang memang Bisa membawa kita lebih pada kebaikan. kepada kebaikan. Seperti itu teman-teman. Iya. Inti dari podcast hari ini. Terima kasih. Salah, Oke, apa? apakah kita salah berteman dengan agama lain? Akan dijawab Di next selanjutnya. Yeay. Baik, kita dari Hairuma pamit undur diri. Wabillahi Belum closing. Belum closing. Satu menit lagi. Enggak ada temu sakina. Oh ya, sorry. Oke. Closing dulu. Oke, next teh. Closing statement Iya. namanya. Iya. Nah, yang tadi kita pikiran namanya. Iya, dipotong-potong kan. Langsung. Ya udah tuh. Carilah teman sebanyak-banyaknya, tapi kita harus punya kriteria teman yang tadi disebutkan. Ada 5 ya. Nah, Sebutkan di kolom komentar. tadi kita harus tetap punya prinsip sih intinya. Meskipun kita seorang perempuan atau laki-laki, kita harus tetap punya prinsip. Oke, udah gitu aja. Siap, terima kasih Teh Ulan. One more again. One kalimat. Oke, satu kalimat yang satu paragraf. Closing statementnya adalah teman-teman harus ingat Quran surat Az-Zukhruf ayat 67 ya, bahwasanya teman-teman akrab pada hari kiamat itu akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi jadilah kita menjadi orang yang bertakwa sehingga Amin. pertemanan kita bukan hanya di dunia Amin, saja amin, tapi amin, juga ya di Allah, akhirat ya Rabbal kelak. alamin. Insya Allah di surganya Allah. Ya, jazakillah khairan kasir. Mangga. Siap, terima kasih teman-teman udah meluangkan waktunya untuk ikut serta berdiskusi terkait dengan pertemanan. Kemudian tadi membahas tentang Hairuma. Nah, sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa share, comment, and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.